أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rasa kita sudah berganti tahun, 1443 Hijriah. Berarti kalau tahun berganti berarti secara usia kita ni bertambah. Walaupun mungkin belum ulang tahun, berarti lah nambah, Pak. Kalau kemarin 1442, sekarang 1443. Lah nambah, umur lah nambah. Tapi dengan umur nambah itu jatah sudah berkurang. Umur nambah, jatah berkurang. Maka ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu ithnani. Jadi ketika anak Adam itu usianya bertambah, maka ada yang beriringan bersamaan dengan bertambahnya usia itu. Apa yang bertambah? Yang pertama adalah hubbul mal. Coba Pak, kalau orang semakin dia bertambah usia, maka semakin bertambah juga kecintaannya terhadap harta. Wah, tidak Ustaz, aku ni dah tua. Tapi takut Pak, kalau duit tu lari ke mana? Duit waris itu. Iya. Berfikir mak mano ke depannya, kan selalu begitu. Maka ini hubbul mal. Orang itu bertambah usianya kan bertambah kecintaannya terhadap harta. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tulul umur. Apa tulul umur? Orang ingin bertambah panjang umur. Saya juga ada lagunya tu tak? Panjang umurnya kan? Ternyata itu Nabi sudah mengatakan demikian. Nah, cuman memang bertambah umur itu harus seimbang. Kalau umurnya panjang harus seimbang. Apa seimbang? Tala umruhu wa hasuna amal. Tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi kalau minta panjang umur, jangan tinggalkan hasan amalnya, baik amalnya. Kenapa? Ada yang tala umruhu wa sa'a amaluhu. Ada orang panjang umurnya, tapi sa'a amalu. Tapi amalnya juga buruk. Kapan bertemu Pak Kiai, bukan Pak Kiai, bertemu Yai itu, Yai bukan Pak Kiai. Kalau Pak Kiai tidak mungkin ya. Bertemu Yai itu, jangan temu Yai itu, ayo itu merepet terus sudah. Aulah tua, kan? Jangan sampai demikian. Awas temu Pak Haji itu misalnya. Maka harus seimbang, wa tala umruhu hasan amalnya. Orang umur sekian tahun, apa yang ingin didoakan, Pak? Doa kecung, aku ni supaya panjang umur. Ya tak? Benar, Pak? Doa keponakan, mamang kau ni panjang umur. Ya? Ada tak yang doakan supaya akas kamu ni rajin ibadah, ada tak? Jarang kan? Apa doa gitu? Minta panjang, tapi kita lupa beriringan dengan umur panjang itu amalnya harus Tapi kalau kira umur panjang amalnya tidak baik, Pak, lebih baik mana? Nah, maka kita perlu merenungi usia kita. Karena jangan sampai kita menyesal
Menyesal kita. Kalau amal kita tak baik, kita menyesal. Menyesalnya kapan? Kalau kita sudah mendekat sakaratul maut. Kenapa Allah sudah mengingatkan kita? Apa dalam Al-Quran? Hatta idza jaa, hatta idza jaa ahadahumul maut. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Apa yang mereka katakan? Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan kami ya Allah. Kembalikan kami ya Allah. Kembalikan ke mana? Kehidupan dunia. Kenapa? La'alli a'malu solihan fima tarak. Supaya aku ini pacak beramal soleh. Kenapa baru nak minta waktu itu? Karena fima tarak, yang aku tinggalkan amal-amal soleh yang sebelumnya itu. Ditinggalkan amal solehnya. Kapan dia kejingoan? Bapak Ibu pernah dengar cerita Sya'ban? Pernah tak dengar cerita Sya'ban? Pernah. Ada yang pernah, ada yang belum. Nah, yang belum pernah cerita aku ceritakan. Yang sudah pernah dengar, mengingat kembali cerita Sya'ban ini. Sya'ban ini adalah hidup di zaman Nabi SAW dalam riwayatnya. Jadi orang yang selalu taat beribadah. Ya, rajin dia. Sholatnya 5 waktu di masjid. Sya'ban ini. Jadi saking dia seringnya, Nabi tahu Sya'ban itu selalu hadir tepat waktu. Ya, hadirnya di masjid selalu tepat waktu. Satu hari Sya'ban tak kati. Jadi waktu sholat subuh, Nabi tak melihat Sya'ban. Ya, tidak melihat Sya'ban. Nah, ditanya kepada sahabat, tidak ada yang tahu. Akhirnya ditunggulah. Jangan-jangan mungkin Sya'ban ini kebelet pagi itu, ya tak? Ya, jadi tunggu dulu. Kalau tiba-tiba datang. Ditunggu juga tak datang juga. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi melaksanakan sholat. Sampai selesai sholat, sampai selesai semua ritual ibadah subuh itu, dia tak melihat Sya'ban. Ada datang niat Sya'ban nih. Nah, ada apa? Maka itulah Pak, utamaan orang kalau sholat di masjid. Kalau jamaah masjid, tak katik sehari, kemana Bapak itu ya? Kenapa tak katik hari ini? Apa dia sakit? Benar tak? Iya. Maka Pak, kalau ingin kita ini hidupnya enak, ya, banyak uang besuk, banyak uang nyolatkan, rajin-rajin ke masjid. Kalau kaget di akhir hayat, kenapa? Kalau kita tak katik, tanya wong. Tapi kalau tidak pernah ke masjid, yang mana bapak yang mati tadi itu? Iya, tak pernah tahu. Iya kan? Tak pernah ke masjid. Setelah kamu nak maca yasinnya, tak tahu aku dah. Lajulah kamu dulu pergi. Ada tak main itu? Iya kah? Kami tak kenal bapak itu kan. Coba kalau kita rajin ke masjid, nulu Pak. Uang itu kan. Karena yang doakan ini Pak jamaah masjid ni lah. Yang maca yasin siapa yang meramaikan? Jamaah ke masjid. Kalau jamaah masjid tak kati, mana Pak Haji? Tak kati. Sarok kita mana nak ngimam tak kati, doa tak kati ini. Tahlil lah tak kati pula. Maka akhirnya apa? Nabi mengajak para sahabat, kita cari di mana rumah Sya'ban ini. Ngapo tak datang hari itu? Kenapa tidak hadir di hari itu, subuh itu? Digari lah, ya. Ke rumah Sya'ban. Ternyata Pak, rumah Sya'ban itu bukan dekat. Bukan di RT berapa kita nih? 51, bukan RT 52. Ya, ternyata 3 jam. Perjalanan itu 3 jam. Nah, ada kita yang kira-kira ke Masjid Nur Huda ini 3 jam. Hati 3 menit bermotor pula. Iya. Kapan datang wong lakomat? Iya. Itu pula jamaah Allah ini pula rakaat terakhir pula datang tu kan?
Ya. Begitu datang, imam salam kanan, salam kiri. Nah, tak kata lagi jamaah lah sudah. Ini 3 jam perjalanan. Jalan kaki, Pak. Zaman itu Dolmado, Mercy kati, Fortuner kati. Ya. Pajero lagi. Jalan kaki. 3 jam jalan kaki. Kalau subuh kita jam 4:47 menit, berarti jam berapa dari rumah? Nah, jam 1. Kita jam 1 baru nak tidur. Nah, baru nak tidur. Ya, kami tidak ustaz, lah bangun kami tahajud. Ya jam 1 tahajud, tapi subuh jam 6. Mana cerita? Akhirnya apa ditanya oleh Nabi. Akhirnya kan sampailah di sana bertemu dengan istrinya. Mana Sya'ban? Apa kata istrinya? Apakah Nabi tidak tahu? Tidak tahu kabar beritanya, kata Nabi. Nah, Sya'ban ini tadi pagi sudah meninggal. Nah, cuman ada pertanyaannya. Apa pertanyaannya itu? Katanya kan, yang tak dapat kami sebut, tak dapat kami cerna, apa dia? Menjelang akhir hayatnya, dia mengucapkan, ngapo idak yang baru, ngapo idak jauh, ya? Ada lagi, kenapa tidak galonyo? Apa dia maksudnya itu? Ternyata Sya'ban ini sebelum dia sakaratul maut dibukakan galo, Pak, gawi itu. Maka akan muncul penyesalan itu. Sya'ban yang sudah berbuat baik saja masih menyesal. Nah, kita mau mana? Apa yang dilihatnya itu? Pada saat dia masih hidupnya, kenapa tidak yang baru? Ternyata pada saat ia akan berangkat ke masjid di Madinah musim dingin. Ibu, Bapak, kalau pernah umroh di musim dingin, kapan itu Ustaz? Bulan-bulan Januari, ya? Bulan Desember. Nah, kalau kamu pernah haji atau di bulan-bulan itu, nah itu subuhnya dinginnya luar biasa. Sekarang lah lemak, Pak. Kenapa? Sudah banyak bangunan hotel-hotel tinggi. Dulu mana ada hotel? Padang pasir. Kamu tahu padang pasir? Begitu angin berhembus, pernah merasakan dinginnya subuh di Madinah. Beda di Mekah. Kalau di Mekah apa? Panas. Maka orang Mekah dengan orang Madinah itu lain, Pak. Ya? Lembut orang Madinah itu kan. Nah, terbayang tak kamu Madinah? Orang Madinah itu lembut. Makanya pajak nawar kamu kan. Pajak nawar di Madinah. Kalau di Mekah, nak nawar 5 real, marah kan. Sudahlah, pergilah aja, mati duit. Apa? Pada saat dia akan pergi ke masjid, dia melihat seorang gelandangan yang sedang kedinginan. Dia punya mantel. Memang dia tuh pakai mantel baru, tapi bagian yang luarnya, karena biasanya kalau musim dingin itu angin itu bersama debu. Nah, maka ditutuplah dengan mantel yang lama. Dijingoknya kedinginan, gelandangan tadi sedang kedinginan, maka diambilnya mantelnya yang lama, diselimutkannya. Nah, itulah kenapa ketika dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ini gawe waktu hidup, apa kata Sya'ban? Ya Allah, yang ngenjuk mantel lama be pahalanya besar. Ngapolah ada njuk yang baru. Nah, ngapo ndak njuk yang baru. Kalau kita ini justru Pak, apa pengumumannya? Para bapak ibu yang masih memiliki pakaian layak pakai. Nah, ada tak yang ngomong bapak ibu silakan menyumbangkan apa? Bukan baju layak pakai, baju Pak. Kalau kita lah kejingoan ni dari situ be minta baju layak pakai. Begitu dibuka-buka tak kata yang layak, cuma tu ikut yang layak tu. Iya. Yang kedua apa? Nah, ngapo dak jauh? Ternyata Pak, lah panjang selama 3 jam itu, ngapo dak lebih jauh lagi?
Kita jangankan 3 jam, 5 menit. Kadang-kadang motor pecah ban, biar orang pergi ke masjid. Ngapa Pak tak pergi? Motor aku pecah ban. Biarlah pagi ini tak usah pergi dulu. Yang ketiga apa? Ngapa tak galonyo? Sama. Ketika dia memberikan, dia punya sepotong roti dibagi 2. Ngapalah tak galonyo roti sikok ini? Kalau kita, Pak, mau mana? Kita selalu membayangkan diri kita. Ada sikok roti. Kita perut lapar, ada wong lapar juga. Nyuk tak? Nyuk tak? Nah, sama baik kita sama-sama lapar. Iya, aku ada sikok ni lah. Mana nak berbagi? Ya? Kenapa ini Allah lihatkan? Maka tadi la'alli a'malu salihan fima tarak. Semoga kita ini baca ini. Dalam ayat lain Allah gambarkan. Banyak ada yang ceramah itu katanya yang paling afdal itu sedekah. Sebenarnya dia tak membaca ayat awalnya. Apa ayat awalnya? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Maka kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya maut. Artinya itu sebelum datangnya maut. Kenapa? Karena kalaulah datang maut, fayaqula rabbi, maka dia akan mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Itu jadi paling afdol itu sedekah, bukan sholat. Bukan, ada ayat yang lain, ayat pangkalnya ada. Allah nyuruh kita berinfak sebelum datang maut. Artinya apa? Selama kita hidup ini infaklah kalau nak berinfak. Karena kalau sudah datang majalnya, mautnya, tak baca lagi nak berinfak. Woi, tadi Pak Haji itulah mati, datang ke masjid yang infak. Mana lagi kita? Ada tak? Takut uang nak nerimanya. Iya, bukan nak ini. Semaka sebelum datangnya maut, min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Nah, itulah kita berinfak. Kalau tidak, kita menyesal. Ya Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tunggulah sebentar ya Allah. Minta waktu sedikit ya Allah. Ngapa? Supaya aku fa'as-saddaqa, supaya bisa bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Terlambat dia nak jadi orang soleh. Sudah terlambat. Bahkan Fir'aun itu, Pak, belum mati dia, baru sakarat. Nah, sakarat itu baru ininya, baik. Nah, nyawa itu sudah tenggorokan. Ya. Baru dia baru sampai tenggorokan, dia mengatakan amantu billah, tak kati manfaat. Apalagi nak sedekah kamu. Fir'aun itu nyesalnya kapan? Ketika nyawa sudah tenggorokan. Maka kalau nak berinfak, nak beramal soleh sebelum datang itu. Ya. Sebelum datang. Nah, sebelum datang maut. Nah, maka karena Bapak Ibu rahimakumullah, kita merenungi usia kita ini. Kita merenungi usia kita ini. Karena usia kita ini tak ada yang tahu. Apalagi zaman ini hari, Pak. Zaman ngeri sekarang ini. Ya, zaman yang mengerikan ini. Banyak terkabar. Terkabar. Maka oleh karena itu ada 2 hal yang harus kita lakukan. Ada 2 hal yang harus kita lakukan di dalam mempersiapkan diri kita. Apa yang pertama? Yang pertama adalah kita bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Maka kita ini disuruh bersegera memohon ampun Allah. Karena Ibnu Daqqaq, seorang ahli tafsir, itu mengatakan ciri orang yang ingat mati itu, Pak,
Jadi kalau orang yang banyak atau bersegera memohon ampun, segera dia bertaubat, apa keutamaannya? Ya, ketika dia ingat mati, maka dia akan segera bertaubat. Tapi kalau tidak pernah ingat mati, ayo Pak, kita ke masjid. Kaget Pak, ayo. Masih muda. Ya pensiun belum, misalnya kan? Nah, kapanlah pensiun? Ayo Pak ke masjid. Kaget kita ni nak ini dulu, nak cucung dulu, macam-macam. Kenapa dia tidak ingat mati? Tapi kalau orang yang ingat mati, maka dia akan segera bertaubat. Kenapa yang banyak ke masjid itulah tua? Ya? Karena dia lah sadar, Pak. Lah sadar. Kamu carilah ke masjid-masjid mana, Pak. Pengurus masjid itu rata-rata tuh yang pertama tua, yang kedua pensiun. Jarang Pak pengurus masjid itu yang masih aktif. Jarang, benar tak Pak? Termasuklah Masjid Nur. Kamu ceklah tanya kalau pensiunan ngalau bukan? Pensiunan ngalau. Dari atas pembina paling yang muda bagian mana? Bagian konsumsi. Iya. Bagian peribadatan, lah tua. Bagian ini lah tua. Alhamdulillah tapi kita kan, alhamdulillah. Di hari tua kita ingat masjid. Ketimbanglah tua. Nah tadi, tala umruhu wasa'a amalu. Tapi kita alhamdulillah tala umruhu wa hasuna amal. Apa hasan amal kita? Jadilah pengurus masjid. Tapi jangan bebala kalau jadi pengurus masjid. Itu. Kalau bebala tidak dapat hasan amalnya tadi. Hilang. Harus akor, Pak. Ngapo lagi ke masjid? Sudahlah, mending bala aku. Jangan. Mohon maaf, Pak. Ya, aku tuh cerita tempat kami. Iya. Cerita tempat kami. Kalau di sini kate. Iya. Katik bedanya. Ya. Maka yang pertama segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini kalimat khata'un, itu artinya semua kesalahan. Kalimat khata'un semua kesalahan. Kesalahan kita nak kecil, nak besar, nak sengaja, tak sengaja, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, khata'un. Ya. Jadi segala kesalahan-kesalahan kita, semua pasti kita lakukan. Maka apa sebaik-baiknya? Ketika kita melakukan kesalahan, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua?